KPK. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rizka. Mas Ali, tentu pertanyaan pertama publik pasti, oh tersangkanya kan 2015, udah hampir 6 tahun nih jadi tersangka. Lalu kenapa baru sekarang ditahannya Ergelino ini, Mas Ali? Ya Mbak Rizka, ini adalah sebagai upaya ya, sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK sekarang fokus pada penanganan perkara-perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, Mbak Rizka, atau pasal 2, pasal 3. Memang penanganan perkara yang menggunakan pasal 2 maupun pasal 3 itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Karena tentu di samping proses penyidikan itu dilakukan oleh KPK sendiri, juga membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain ya. Dalam hal ini adalah ketika membuktikan unsur adanya kerugian keuangan negara. Nah, tentu ada lembaga yang berkompeten terkait dengan kerugian keuangan negara ini ya, baik itu BPK maupun BPKP. Termasuk tentu juga ketika kemudian sudah dihitung, maka harus ada ahli juga yang kemudian diperiksa ya, ahli keuangan negara, kemudian ahli yang menghitung kerugian keuangan negara. Nah, proses-proses inilah yang kemudian membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Namun memang di perkara ini itu memang di awal sudah juga kami sampaikan banyak kendala ya, antara lain adalah ketika pencarian data ya. Kita tahu bahwa perusahaan yang kemudian di dalam proses pengadaan ini kan tidak berada di Indonesia ya, tetapi di China. Di sanalah kemudian banyak kendala ketika mendapatkan data di Marjut, begitu Mbak Rizka. Oke, jadi ganjalannya antara lain salah satunya tadi selain perusahaannya juga pencarian data yang perusahaan yang di luar Indonesia, tapi soal penghitungan kerugian negara. Nah sekarang sudah clear belum Mas Ali soal ini, soal kerugian negara? Iya. Saya kira kan sudah tanggal 20 Oktober 2020 BPK sudah menyerahkan hasil dari perhitungan kerugian keuangan negara ya terkait dengan pemeliharaan 3 unit QCC ini ya yang kemudian diserahkan kepada KPK. Oleh karena itu langkah berikutnya kemudian KPK tadi itu memeriksa ahli-ahli keuangan negara termasuk juga ahli perhitungan kerugian keuangan negara sehingga dari Oktober sampai saat ini dibutuhkan waktu untuk itu dan hari ini dilakukan penahanan sampai 20 hari ke depan begitu Mbak Rizka. Untuk penegasan soal laporan kerugian negaranya berapa total loss-nya Mas Ali? Untuk kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dari BPK itu menghitungnya dari kerugian pemeliharaan ya. Yaitu sekitar 22.828,9 US dollar. Tetapi KPK juga memiliki data ya Pak Rizka terkait ini, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok produksi ya atau HPP ini berdasarkan ahli dari ITB, yaitu kurang lebih selisih ada 9,6 juta dolar ya, kalau dirupiahkan memang sekitar 50-an miliar rupiah gitu. Dan ini juga bersesuaian juga dengan hasil investigatif dari BPKP saat itu tahun 2011 juga sekitar itu 50,3 miliar. Tentu nanti di dalam surat dakwaan penuntut umum jaksa penuntut umum KPK akan menuangkan tentang kerugian keuangan negara ini di dalam surat dakwaan sebagai bagian yang akan dibuktikan di dalam proses persidangan nantinya, betul. Oke, dan sekarang posisinya akan ditahan selama 20 hari ke depan. Selain 14 hari isolasi dulu ya Mas Ali ya? Iya benar Mbak Rizka. Jadi sesuai dengan SOP di rutan cabang KPK, tiap penghuni baru itu dilakukan isolasi mandiri ya selama 14 hari sekalipun tadi Pak RJL juga dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk juga dilakukan dengan swab antigen ya sehingga hasilnya kemudian negatif dan dilakukan penahanan. Tetapi untuk memastikan kesehatan dari para tahanan yang baru masuk dan mencegah menularkan kalau kemudian ternyata positif misalnya terhadap para tahanan lain maka dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Namun tidak menutup kemungkinan kalau kemudian tim penyidik KPK membutuhkan tahanan yang baru ini untuk dilakukan pemeriksaan maka bisa dilakukan dengan tes swab baik itu antigen maupun PCR. Kalau kemudian hasilnya negatif
tahanan bisa kemudian dibawa ke ruang riksa untuk dilakukan pemeriksaan. Gitu. Oke, yang berbeda dari proses ini nanti pemeriksaan saat masa penahanan RJ Lino ini apa? Kan kalau tadi dikatakan Mas Ali, 5 tahun ini ganjalannya perhitungan kerugian negara salah satunya. Jadi kalau sekarang sudah clear untuk mendalami konstruksi kasus ini lebih jelas lagi, Mas Ali. Betul, Mbak Rizka. Jadi tentu nanti kami akan informasikan lebih lanjut ya. Saat ini kan sudah dilakukan pemeriksaan 74 saksi, Mbak Rizka ya, dan termasuk juga ada pemeriksaan 4 orang ahli ya. Saya kira untuk materi ya itu sudah cukup, termasuk perhitungan kerugian keuangan negara. Tetapi pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan berita acara pemeriksaan kan perlu ya untuk kelengkapan berkas perkara. Nah, apakah kemudian juga nanti bisa secepatnya kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kita lihat ke depan ya kebutuhan dari tim penyidik KPK untuk kembali melengkapi berkas perkara, karena tentu penahanan ini selain 20 hari menurut hukum acara juga bisa diperpanjang kembali nantinya selama 40 hari ke depan berikutnya gitu, Mbak. Oke, masih ada kemungkinan terbuka ada tersangka lain atau saksi lain terkait dengan kasus ini? Mas Ali? Iya, tentu Mbak Rizka, dalam setiap pemeriksaan perkara nanti di proses persidangan tentu kan akan diperiksa saksi-saksi ya yang mengetahui dari rangkaian perbuatan tersangka Pak RJL ini, dan tentu kalau kemudian dalam perjalanannya ada alat bukti yang ditemukan di dalam proses persidangan dimaksud ada keterlibatan pihak lain, ya tentu akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian tentu nanti penuntut umum itu akan fokus lebih dahulu membuktikan dari perbuatan terdakwa nanti di persidangan ini ya, pasal-pasalnya kan karena ada unsur setiap orang, kemudian melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, termasuk kerugian keuangan negara. Ini ada 4 unsur pasal ya yang harus dibuktikan oleh tim penuntut umum KPK sehingga perlu fokus ke sana lebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain yang bisa ditetapkan sebagai tersangka sepanjang kemudian cukup dengan alat bukti yang ada dikembangkan di dalam proses persidangan, ada fakta-fakta hukum, keterangan saksi saling bersesuaian, dan kemudian juga ada keterkaitan dengan alat bukti lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru kalau alat buktinya cukup dan juga unsur pidananya terbukti tentu ya. Terima kasih Mas Ali atas waktunya. Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Mas.